Dan kujang naga adalah perbedaan dengan kujang biasa adalah kalau kujang biasa ini adalah senjata genggam, ya. Kalau kujang naga adalah tombak bentuknya. Dua-duanya berbentuk pusaka, bukan untuk senjata secara fungsional pada umumnya, karena secara bentuk tidak pas untuk senjata fungsional. Jadi masyarakat Parahyangan membuat seperti ini lebih larinya kepada pusaka yang dalam arti diambil tuah dan angsarnya secara sisi spiritualnya. Oke, sahabat Pusaka Jawa, jika sahabat Pusaka Jawa ingin merequest pusaka-pusaka yang belum pernah dibabar di channel YouTube Pusaka Jawa, silakan tulis komen dan di kolom komentar. Sahabat subscriber silakan tulis. Jika sahabat subscriber ingin mendukung saya, silakan share channel ini agar para generasi milenial tahu warisan budaya leluhur kita yang adiluhung, jenis-jenisnya. Yang kedua, jangan lupa pencet tombol lonceng notifikasi agar sahabat Pusaka Jawa selalu mendapatkan video-video terupdate dari saya. Apabila saya ada salah-salah kata, murni dari saya. Apabila karena kesalahan mutlak milik saya dan kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini hanya sekedar membabarkan sedikit ilmu yang saya tahu. Ya, adapun nanti saya bukan ahli ataupun apa, saya hanya memberikan men-sharing saja. Kalau ada min plusnya minta maaf ya jauh-jauh sebelumnya, seperti itu ya. Dari saya itu saja sahabat Pusaka Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu diberikan keadaan yang terbaik, diberikan kebahagiaan baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, diberikan keamanan baik dohir maupun batin dari segala mara bahaya. Handai tolan sahabat Pusaka Jawa selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya. Wabil khusus dari penyakit virus corona semuanya, semoga Allah segera mengangkat virus corona ini dari dunia ini dan memberikan obat yang tepat sahabat Pusaka Jawa. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kali ini saya akan membabar satu bilah dapur pusaka yang bertransformasi. Kalau bertransformasi berarti asalnya ada, kemudian berubah menjadi yang kedua, seperti itu ya sahabat Pusaka Jawa. Dan yang saya akan bahas adalah hampir seperti dan dikenal dengan nama kujang naga. Kujang naga, sahabat Pusaka Jawa pastinya tentu akan, kalau bicara kujang pasti sahabat pusaka larinya ke Parahyangan atau Pasundan atau Jawa Barat, yang tentunya Pajajaran, kerajaan Pajajaran. Kalau melihat dari sejarah, bahwasanya kita bicara sejarah lah. Kalau kita bicara Tosan Aji pasti larinya ke flashbacknya ke sejarah, karena Tosan Aji adalah warisan budaya leluhur kita yang adiluhung. Sahabat Pusaka Jawa, kalau bicara kujang, kujang sebenarnya lebih lari ke pusaka bukan sebagai senjata, karena secara fungsional tidak maksimal dari bentuknya. Yang ini saya ada kujang nih. Nah ini kujang. Kalau buat senjata nggak maksimal sahabat Pusaka Jawa, ya. Nah, jadi kujang sendiri lebih cenderung pada sebagai pusaka yang diambil dari sisi tuah atau angsarnya, seperti itu, ya. Dan kujang sebagian pecinta Tosan Aji beranggapan tuah dan angsarnya itu untuk menghalau hama tanaman, menghalau wabah penyakit ternak, ya kan, terus agar pertaniannya menjadi sukses. Dan
Kenapa pertaniannya menjadi sukses dan itu menjadi bukti nyata? Kenapa di Jawa Barat dari sudah ratusan tahun jarang terjadi krisis pangan? Karena mereka fokus pada pertanian. Walaupun memang ada asbabun nuzulnya, ada sebab musababnya. Karena pada 1357 terjadi perang Bubat yang menewaskan atau memakan korban, yaitu Sri Baduga Maharaja dan putrinya Dyah Ayu Pitaloka itu meninggal waktu iring-iringan pengantin ke Majapahit ke sana. Nah, setelah dari situ maka kerajaan Parahyangan Pajajaran sana itu runtuh. Nah, mereka rakyat Parahyangan itu akhirnya karena tidak ada kerajaan besar, mereka lebih fokus kepada pertanian. Dan sampai ratusan tahun pun, sampai sekarang pun di Jawa Barat belum didengar adanya satu krisis pangan karena mereka lebih fokus kepada pertanian. Beda dengan maaf nih ya, kerajaan-kerajaan yang besar seperti Majapahit dan Jawa Timur, Jawa Tengah lainnya, kadang ada desa yang krisis pangannya karena mungkin terjadi peperangan. Mereka melakukan ekspansi, akhirnya salah satu daerahnya tidak fokus pada ekonomi, lebih ekspansi, ada yang kekurangan, ada yang paceklik dan kekurangan pangan. Nah, kalau di Jawa Barat tidak ada, dan ini sinkron dengan Kujang. Fungsi Kujang sendiri kan di sana lebih banyak ke pertanian. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa, di dalam rangka ini ada jenis Kujang Naga Kukilo. Ya, kalau orang Parahyangan bilang Kujang Naga Kukilo, bisa juga orang Cirebon bilang Kujang Cangak Ondol. Cangak adalah burung kuntul, bahasa Tegalnya kuntul. Kuntul apa ya? Kuntul apa ya? Burung yang blekok kayak gitu ya, di Brebes kayak blekok, hampir kayak blekok kayak kuntul, yang putih, yang kadang makan ikan di pinggir pantai, kadang di sawah, itu kuntul. Terus ada yang bilang Kujang Canggah Naga. Jadi ya barangnya satu. Sebenarnya kita buka sahabat Pusaka Jawa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini agak susah sahabat Pusaka Jawa, dan memang keantikan dari jenis kujang ataupun kujang naga ini ada satu pameo bahwasanya orang gampang kayak gawe warangkane kudi atau kujang, karena rangkanya dari samping. Kalau yang lain kan dari depan tuh, dari atas masuk, ini dari samping, bukanya juga susah. Makanya kalau kadang ada pameo seperti itu, orang-orang tua bilang orang kayak angele, orang kayak gawe rangkane kudi gitu. Jadi susahnya itu tidak seperti membuat warangkonya kudi, karena memang agak susah karena dari samping dan bentuknya pun berkelok. Ya sahabat Pusaka Jawa, kita lihat, kita review ini. Ini namanya Kujang Naga, atau yang dikenal dengan, ada yang bilang mengatakan Kujang Naga Kukilo, atau ada yang bilang ini adalah Kujang Cangak Ondol kalau orang Cirebon bilang. Dan ini ada lubang dan ini ada seperti mahkota. Ya, ini kenapa dinamakan naga? Karena kalau kita lihat dari sini, separuh badan ini, sahabat pusaka bisa melihat ini seperti bangau, ya bangau atau kuntul. Dan ada yang bilang ini seperti naga karena di sini ada ini ya. Dan maaf sahabat pusaka Jawa, ini hampir seperti kayak lafdzul jalalah, lafadz Allah ini. Ya, ini jadi seperti lafadz Allah, lafdzul jalalah, ukir lafadz Allah ya. Ini pamornya ngulit semangka sahabat pusaka Jawa. Nah, sudah jelas ya, ini ada lubangnya. Oke. Kalau dilihat dari asal usulnya, Kujang Cangak ini atau Kujang Naga, Kulilo, atau Kulilo itu burung kedewaan. Ya. Kalau dilihat dari asal usulnya, ini berasal dari kudi. Kudi adalah senjata untuk pertanian. Ya, seperti apa ya? Kalau di daerah Cilacap bedog lah ya bahasanya, Cilacap ke sana.
Cilacap Wangon. Ya, seperti itu. Nah, cuman distilir lebih halus, akhirnya dibentuk seperti ini. Dan perbedaan antara kujang naga dengan kujang biasa, saya kasih unjuk. Oke. Kelihatan ya sahabat Pusaka Jawa ya. Hampir mirip tapi berbeda. Perbedaannya adalah kalau untuk kujang ini adalah senjata genggam. Ya, senjata digenggam. Kalau kujang naga ini adalah bentuknya lebih cenderung ke tombak. Sahabat Pusaka Jawa, ke tombak. Jadi bukan senjata genggam, lebih tombak. Biasanya mereka memakai landen ukuran 65 cm atau sampai 180 cm. Ya. Dan transformasi dari kudi menjadi kujang cangak ini lebih banyak berkembang di daerah Parahyangan. Kalau melihat tangguh dari garap seperti ini, kemungkinan ini adalah tangguhnya adalah tangguh Cirebonan, estimasi abad ke-18-an. Kalau abad ke-18 berarti 1700-an sampai 1800 itu pada masa pemerintahan Sultan Sepuh atau Sultan Anom. Kalau nggak salah ya. Kalau salah minta dikoreksi. Kedua, pada saat itu ada empu yang terkenal yaitu Empu Sarpadewa. Tapi kalau untuk bentuk kujang di Jawa Barat sendiri adalah penamanya bukan empu, tapi namanya guru tepa. Ya samalah, istilahnya cuman beda nama saja. Kalau di Jawa guru tepa, kalau di kita empu. Dan bahan-bahan dari kujang sama seperti pada bahan-bahan keris, tombak, tombak, pedang, belati. Mereka pun menggunakan baja, besi, dan pamor. Nah ini pamornya wasutah. Biasanya kujang naga atau kujang cangak Mongol itu disandingkan dengan kujang geni. Sahabat Pusaka Jawa, kujang geni sendiri kujang seperti hampir kayak kujang laki-laki, bentuknya lebih ramping, tebel. Beda kan, kujang ada dua tuh, kujang perempuan dan kujang laki-laki. Ya kan, kujang perempuan lebih banyak dari Parahyangan ke timur, Garut, Ciamis, Tasik, Banjarpatroma ke sana, Cirebon seperti ini. Ini kujang perempuan. Kujang laki-laki itu dari Parahyangan ke barat, Cianjur, Bogor, Sukabumi ke situ. Dan bilahnya pun berbeda. Ya sahabat Pusaka Jawa. Terus kemudian kujang sendiri itu mempunyai beberapa fungsi. Sahabat Pusaka Jawa. Pertama adalah kujang sebagai pusaka, kedua kujang sebagai pakarang, terus kemudian kujang sebagai pusaka biasanya kujang laki-laki, kujang perempuan pun bisa lah. Kujang pakarang biasanya kujang cangak, kujang pangarak itu, terus kemudian kujang sajen. Kujang sajen yang seperti daun bentuknya, lebih simpel lagi dari bawah daun aja gitu. Ya. Dan kujang sendiri itu ada yang menamakan adalah mengartikan pada kuku heng janji, teguhnya janji, atau kujang atau kuku heng janji ku ujang. Seperti itu. Jadi diharapkan orang yang memegang pusaka kujang itu orangnya tidak mencela-mencele. Orangnya mempunyai keilmuan yang sempurna, watak yang sempurna, pengetahuan yang sempurna, akhlakul karimah yang sempurna, dan tidak mencela-mencele dalam berkata. Makanya nanti dia akan menjadi orang yang disegani, diwibawahi di lingkungannya. Ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, kalau lihat dari pamornya, ini adalah pamor Ngulit Semangka. Pamor Ngulit Semangka sendiri mempunyai tuah dan angsar sebagai untuk memperluas pergaulan. Ya, untuk memperluas pergaulan. Nah, kalau memperluas pergaulan, kemudian dari tuah dan angsar pamor. Sedangkan untuk perlambang dari naga sendiri, sahabat Pusaka Jawa tahu, ya kan, naga adalah satu binatang mitologi yang sudah diyakini oleh
oleh leluhur kita dari dulu, dan kita kenal naga ada dua, naga Eropa dan naga Asia, naga Cina. Naga Eropa berbentuk tahu sendiri, tapi berbanding terbalik dengan naga di Asia secara karakter, secara sifat. Karena naga di Eropa terkenal dengan nama dragon. Kalau di Skandinavia namanya draken. Kalau di Asia, di Cina namanya liong. Ya, namanya liong, sahabat Pusaka Jawa. Nah, namanya liong. Nah, di Minangkabau sendiri ada namanya namanya apa ya? Lupa saya, itu yang danau dibikin oleh seorang naga. Dan banyak sebenarnya di Jawa juga ada, seperti tombak baru kelinting. Asal usulnya juga dari naga. Naga sendiri kan kalau menurut bahasa Sanskerta adalah ular besar, ular jantan, naga. Nah, kalau bahasa Sanskertanya ular betina, naga gini. Ular, ya kan, kalau perempuannya itu naga gini. Nah, sahabat Pusaka Jawa, naga sendiri adalah melambangkan satu kemakmuran, kekuasaan, keagungan, kejayaan, perlindungan, pengayoman. Kalau kujang cangak seperti ini berarti kalau diposisikan di dapur keris berarti hampir sama dengan Nogososro yang hanya dimiliki oleh status sosial yang tinggi, karena secara dapur naga sendiri adalah untuk mengayomi kemakmuran, kewibawaan, kekuasaan. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Jadi sahabat Pusaka Jawa perlu ketahui bahwasanya ini kujang naga kukilo. Ada yang bilang kujang naga saja, ada yang bilang kujang cangak ondol. Ya ini. Dan kalau kita berbicara sejarah, berdasarkan dari dokumentasi dari seorang fotografer yang seorang Wedono di HB6 itu siapa ya, yang Ordonan itu mempunyai foto bahwa HB6 pun mempunyai kujang naga, koleksinya mempunyai kujang naga, dan kadang suka diarak juga ketika acara-acara mulut atau gerbegan ya. Dan kalau di Jawa Barat kita bisa temukan di Museum Sumedang Gesan Ulun, sama di Museum Kesepuhan ada kujang cangak atau kujang cangak atau kujang naga ada di situ ya, sahabat Pusaka Jawa. Jadi kujang cangak yang ori sepuh itu jarang, sahabat Pusaka Jawa, karena kebanyakan garap-garap nem-neman. Kalau ini sahabat Pusaka Jawa bisa lihat sendiri dari besinya, dari metuknya ya, ini tergolong layaklah untuk dikoleksi. Tapi tidak ada masalah sepuh ataupun tidak, tetap saja kita tidak boleh fanatik. Tapi kalau bicara koleksi itu pilihan sahabat Pusaka Jawa, mau koleksi yang sepuh, mau koleksi yang nem-neman, kayak Kamardikan silahkan. Karena di Tosanaji adanya bahasa melestarikan dan juga memelihara, silahkanlah. Syukur-syukur sahabat Pusaka Jawa punya dua-duanya, saya punya dua-duanya. Jadi memelihara adalah memelihara barang-barang yang sepuh, melestarikan adalah tetap mengkoleksi barang-barang yang muda. Saya ada yang muda-muda pun saya, tapi memang lebih banyak kesepuhnya saya, karena kita juga harus tidak bisa fanatik begitu. Yang pernah saya sampaikan bahwasanya next time juga nanti yang Kamardikan 200 tahun juga akan menjadi sepuh pada waktunya, sahabat Pusaka Jawa ya. Nah, kalau sahabat Pusaka Jawa ingin mengetahui tentang kujang cangak atau kujang naga ini, kalau di Jawa Barat itu melambangkan lambang satu negara untuk kujang cangak itu. Jadi semacam semacam disandingkan kujang cangak, naga sama kujang geni, itu mempunyai makna dan filosofi sendiri. Seperti itu. Coba saya review lagi ya sahabat Pusaka Jawa, biar sahabat Pusaka Jawa bisa ini maaf.
Ya. Jelas ya sahabat Pusaka Jawa ya. Jadi nanti kalau Mas itu reviewnya kurang dekat, ini saya dekatkan. Nah, coba kalau kayak gini dilihat seperti, nah ini seperti stilasi atas, seperti gambaran apa coba, kayak naga atau kayak burung cangak. Ya, so kalau kita tutup sepertiganya begini, nah sepertiga bilah kita tutup, nah pasti kan kelihatan. Nah kalau full begini beda lagi. Ya sahabat Pusaka Jawa, ini layak untuk dikoleksi. Saya dapat barang ini dari Yogyakarta, bukan dari dari salah satu apa ya bahasanya. Memang saya dari Yogyakarta, apa ya, memang dari Yogyakarta. Kebetulan teman saya upload, terus saya tanyain, kita deal, kita kirim. Alhamdulillah buat nambah koleksi tentunya. Dan ini kujangnya ya. Oke sahabat Pusaka, kalau kita rangkum, berarti kalau kita rangkum ya, kita kembali ke rangkum, berarti harapan dari sang guru tepa ataupun bahasanya empu, orang yang memiliki kujang cangak ini, kujang cangak atau kujang naga atau kujang cangak ondol atau naga kukilo ini, agar orang itu menjadi orang yang mempunyai kekuasaan, kewibawaan, kejayaan, kemakmuran, dan juga pengayom. Kalau dia seorang pemimpin, karena naga sendiri kan tahu sendiri ya posisinya naga tadi. Ini dari segi kedua, dari segi pamor, dia dari pamornya yang ngulit semongko, pergaulannya luas, orangnya familiar, humble, dan gampang diterima oleh masyarakat. Ya, seperti itu. Dan kalau melihat makna dan filosofi dari kujang sendiri adalah kukuhing janji ku ujang. Jadi orangnya teguh pada janjinya. Tidak seperti yang terjadi pada saat sekarang politikus. Aduh, bahas politik. Yang janji seperti hanya sebagai pemanis dan tidak menjadi beban. Diharapkan orang yang mempunyai ini adalah kukuh terhadap janji. A, B, B dilaksanakan. Ya sahabat Pusaka Jawa, jadi seperti inilah harapannya. Berarti orang yang mempunyai kujang cangak naga ini orangnya mempunyai satu, menjadi seorang yang besar, baik dari segi materi, baik dari segi pengaruh di lingkungannya, dan dia pun menjadi orang yang dituakan karena pengayom dan makmur, karena naga adalah lambang kekuasaan, kewibawaan, kemakmuran, keagungan, kejayaan baik di mana, baik di darat, di udara maupun di air. Karena naga untuk Asia, liong itu bisa terbang, bisa di air, bisa di darat. Dan naga versi kita ini jelas naganya naga versi Tiongkok, naga liong. Kalau naga versinya barat, Draken Skandinavia atau Inggris sana juga namanya dragon, itu kan naganya antagonis, monster, malah banyak dibunuh. Kalau di naga liong di Asia ini, itu malah naganya yang baik sebagai penolong ya. Nah, seperti itu ya. Jadi diharapkan orang itu nanti secara status sosial, secara dohir, secara batin dia menjadi orang yang baik. Karena di Sunda sendiri mempunyai beberapa yang disebut manusia itu bagaimana sih? Di Sunda itu ada satu ajaran Sundayana itu yang disebut manusia. Ada yang pertama adalah orang yang welas asih, cinta asih. Yang kedua adalah punya tata krama. Ya, yang ketiga adalah undah-unduh, dalam arti tata krama bahasanya bagus lah ya, undah-unduh perilakunya bagus. Ketiga ya, yang keempat adalah budi bahasanya juga bagus. Kalau undah-unduh itu etika ya, etika. Kemudian
Wiwahayuda apa ya? Wiwahayuda apa ya? Wiwahayuda naraga dalam arti bisa ngaji badan, ngaji rasa, ngarteni awake dewek. Tuh, jadi seperti itu. Ada 5 biasanya kalau untuk orang Sunda lebih paham seperti itu. Orangnya harus welas asih, terus kemudian punya tata krama, kemudian undah-unduk, kemudian budi bahasanya bagus, ngaji rasa, ngaji badan, seperti itu. Diharapkan setelah melakukan seperti itu orangnya menjadi bahasanya insanul kamil lah ya, kalau ini orang yang baik dohir maupun batin. Ya sahabat Pusaka Jawa, dari saya itu saja. Bila saya ada salah-salah kata ataupun dalam berkata serampungan, serewetan dan lain sebagainya, makfuan saja. Jadi inti dari Kujang Kukilo Naga adalah bentuk transformasi dari senjata kudi, dan kujang naga adalah perbedaan dengan kujang biasa adalah kalau kujang biasa ini adalah senjata genggam ya, kalau kujang naga adalah tombak bentuknya. Dua-duanya berbentuk pusaka, bukan untuk senjata secara fungsional pada umumnya, karena secara bentuk tidak pas untuk senjata fungsional. Jadi masyarakat Parahyangan membuat seperti ini lebih larinya kepada pusaka yang dalam arti diambil tuah dan angsarnya secara sisi spiritualnya. Oke sahabat Pusaka Jawa, jika sahabat Pusaka Jawa ingin merequest pusaka-pusaka yang belum pernah dibabar di channel YouTube Pusaka Jawa, silakan tulis komen dan di kolom komentar. Sahabat subscriber silakan tulis. Jika sahabat subscriber ingin mendukung saya, silakan share channel ini agar para generasi milenial tahu warisan budaya leluhur kita yang adiluhung, jenis-jenisnya. Yang kedua, jangan lupa pencet tombol lonceng notifikasi agar sahabat Pusaka Jawa selalu mendapatkan video-video terupdate dari saya. Apabila saya ada salah-salah kata, murni dari saya. Apabila karena kesalahan mutlak milik saya dan kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini hanya sekedar membabarkan sedikit ilmu yang saya tahu. Ya, adapun nanti saya bukan ahli ataupun apa, saya hanya memberikan men-sharing saja. Kalau ada min plusnya minta maaf ya jauh-jauh sebelumnya. Seperti itu ya. Dari saya itu saja sahabat Pusaka Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Oke sahabat Pusaka Jawa, jika sahabat Pusaka Jawa ingin merequest pusaka-pusaka yang belum pernah dibabar di channel YouTube Pusaka Jawa, silakan tulis komen dan di kolom komentar. Sahabat subscriber silakan tulis. Jika sahabat subscriber ingin mendukung saya, silakan share channel ini agar para generasi milenial tahu warisan budaya leluhur kita yang adiluhung, jenis-jenisnya. Yang kedua, jangan lupa pencet tombol lonceng notifikasi agar sahabat Pusaka Jawa selalu mendapatkan video-video terupdate dari saya. Apabila saya ada salah-salah kata, murni dari saya. Apabila karena kesalahan mutlak milik saya dan kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini hanya sekedar membabarkan sedikit ilmu yang saya tahu. Ya, adapun nanti saya bukan ahli ataupun apa, saya hanya memberikan men-sharing saja. Kalau ada min plusnya minta maaf ya jauh-jauh sebelumnya. Seperti itu ya. Dari saya itu saja sahabat Pusaka Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.